Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Nasihati lin Nisa yang ditulis oleh Ummu Abdillah binti Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, di mana pada pekan yang lalu kita sudah menyampaikan beberapa hal kaitan dengan nasihat pertama beliau, yaitu tentang kewajiban untuk ikhlas. Kewajiban untuk ikhlas dalam seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Begitu pula beliau telah menyampaikan kepada kita tentang tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yaitu untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal inilah yang membedakan kita dari makhluk yang lainnya. Jadi tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, untuk mentauhidkannya. Bahkan inilah yang menjadi pembeda kita dengan hewan. Makanya di akhir ucapan beliau yang kita bacakan pada pekan yang lalu, beliau mengatakan, wa ka'annana khuliqna lid-dunya walil akli wasyurbi walil lahwi fa nahnu lam naqum bima yuriduhu Allah minna. Namun kenyataannya, kata beliau, sebagian kita ketika hidup di dunia ini seolah-olah kita itu diciptakan hanya untuk makan, untuk minum, untuk bersenang-senang, untuk beranak pinak, untuk melampiaskan syahwat. Ini kenyataan yang terjadi di sebagian manusia, apalagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi seolah-olah dunia ini hanya untuk makan, minum, melampiaskan syahwat. Seolah-olah dunia ini hanya tempat untuk nyari makan, nyari harta. Harusnya kita itu makan untuk bisa hidup, bukan hidup untuk makan. Sebagian orang hidupnya untuk makan terus, untuk melampiaskan syahwatnya. Nah, maka kalau seperti ini kondisi manusia, maka apa bedanya dia dengan hewan? Apa bedanya dia dengan hewan ternak?
Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam Al-Qur'an, terkadang ada manusia yang lebih sesat daripada hewan ternak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, ya lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Jadi ada dari kalangan manusia itu yang dia punya hati, punya pikiran, tapi tidak digunakan untuk memahami hidayah. Punya mata, tidak digunakan untuk melihat hidayah. Punya pendengaran, tidak digunakan untuk mendengarkan hidayah. Maka orang-orang seperti itu, firman Allah Azza wa Jalla, sama seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Naudzubillah. Ya, kita jangan sampai termasuk dari orang-orang yang seperti ini. Maka di sini beliau mengingatkan kita. Kemudian kata beliau, "Fanahnu lam nakum bima yuridu Allahu minna." Sebagian kita itu tidak melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita, yaitu untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Bal nuharwilu fi saddihi fala talhuna ad-dunya fa innal umra qasirun jiddan. Jadi kata beliau, sebagian dari kita tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru yang ada adalah dia berlari terus hanya mengejar dunianya. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terlalaikan dari dunia ini. Kemudian beliau menyebutkan ayat-ayat yang mengingatkan kepada kita tentang hinanya dunia ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah, sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Bahkan sebagian orang hanya berbangga-bangga dengannya, dengan harta benda, ya dengan anak-anak. Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu, seperti tumbuhan yang menjadikan takjub ya orang-orang yang menanamnya, itu para petani. Tsumma yahiju fatarahu musfarra tsumma yakunu hutama. Kemudian tumbuhan yang tadinya hijau, menakjubkan, menyenangkan para petani, tiba-tiba menjadi kering kerontang, menjadi menguning sehingga hancur. Maka seperti itulah dunia. Ya, wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Nah, bagi orang-orang yang kemudian dia terlalaikan dengan dunia, bagi mereka azab yang pedih. Ya, bagi mereka azab yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan sungguh ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya itulah yang lebih baik. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun kehidupan dunia tiada lain melainkan senda gurau atau hal yang menipu. Nah, ini ya peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar jangan sampai kemudian kita termasuk orang-orang yang terlalaikan dari dunia. Kemudian kata beliau, wa fi hadhil ayah wa nadha'iruha tahqiru sya'ni dunya wa annaha daru zawalin wa fana'in. Dan di dalam ayat yang kita bacakan tadi dan ayat-ayat yang semisalnya itu terdapat peringatan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kecilnya, tentang remehnya dunia ini, dan bahwasanya dunia ini adalah daruz zawalin wa fana. Itu negeri yang cepat atau lambat akan fana, akan sirna. Ya. Makanya
Kata beliau di sini, dunia itu dinamakan dengan dunia diambil dari kata dunu yang berarti al-qurb, yang berarti dekat. Ya, kenapa dinamakan dunia dengan dunia dalam bahasa Arab? Summiyad dunya lidunuwiha ila zawal. Jadi dinamakan dunia itu dengan dunia, yang dunia dalam bahasa Arab berarti dekat, ya, karena dunia itu cepat hilangnya. Sebentar hilangnya, enggak seberapa dibanding dengan akhirat. Ya, kita hitung-hitungan ya, coba dibanding akhirat. Kita ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melebihi hal itu. Sedangkan akhirat, Allah berfirman apa? Sehari di akhirat, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari dalam hitungan Tuhanmu itu di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kalian di dunia ini. Berarti apa? Berarti kalau seandainya kita hidup 70 tahun di dunia ini, itu di akhirat hitungannya mungkin cuma 2 jam lebih. Ya, 2 sampai 3 jam. Itu perbandingan kehidupan di dunia dengan akhirat. Ya, dengan asumsi tadi itu, akhirat itu satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau kita hidup di dunia 70-80 tahun, itu perbandingannya dengan akhirat cuma 2 jaman. Nah, apakah kemudian kita akan mengorbankan kehidupan yang abadi itu akhirat dengan kemudian kita mengutamakan, ya, melampiaskan syahwat kita bersenang-senang di dunia ini, lantas kemudian mengorbankan kehidupan akhirat yang abadi? Tentunya orang yang berakal tidak akan melakukan demikian. Ya, bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan perbandingan dunia dengan akhirat seperti salah seorang dari kalian mencelupkan telunjuknya ke lautan. Ya, telunjuk kita celupkan di laut, kemudian angkat. Nah, air yang tersisa di telunjuk kita, itulah dia dunia. Sedangkan air yang ada di lautan yang luas, di samudera yang luas, itulah dia akhirat. Ya subhanallah, lihat perumpamaan yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Air yang nempel di telunjuk kita, kira-kira 1 tetes pun mungkin nggak sampai. Itulah dia dunia. Sedangkan air yang ada di lautan samudera yang luas, itulah akhirat. Nah, kalau kita berpikir, ya, betul-betul berakal, harusnya kita lebih mendahulukan air yang ada di samudera lautan yang luas itu dibanding air yang nempel di telunjuk kita tadi yang diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, kemudian kata beliau di sini, fadunya hitamun zail, maka sungguh dunia itu adalah puing-puing yang akan hilang, wa dhillun abir, dan dunia ini ibarat tempat berteduh yang orang itu cepat atau lambat pasti akan meninggalkannya. Wal ghurur biha halakun, dan seorang yang tertipu dengan dunia maka dia akan binasa. Wa gharratumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan sungguh dunia itu telah menipu mereka dan mereka telah mempersaksikan hal tersebut atas diri-diri mereka, bahwa sungguh mereka telah kufur dan ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya, di beliau mengingatkan kita jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang tertipu dengan dunia ini. Kemudian kata beliau, wahya daru nakdin wa ta'bir rais la yahna'u, wahya daru nakdin wa ta'bin, dan dunia ini adalah negeri, ya, yang melelahkan.
Ar-rais la yahna'u biri'asati. Seorang pimpinan, seorang pejabat, bahkan seorang presiden pun dia akan tetap uyuh, tetap capek di dunia ini, enggak akan tenang dengan dunia ini. Wattajiru la yahna'u bitijarati. Seorang pedagang, ya hatta pedagang sukses pun dia akan tetap merasa gusar dengan dunia ini. Apalagi yang banyak duitnya, ya mikirin ini, mikirin itu. Wazari' la yahna'u bizira'ati. Seorang petani pun juga tidak akan merasa tenang dengan tanamannya. Wahalumma jarra, dan begitu seterusnya. Jadi memang di dunia ini adalah negeri tempat kita lelah, ya, negeri tempat kita capek, tempat kita uyuh. Hatta bagaimanapun kondisi seorang di dunia pasti capek. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhal insan innaka kadih. Wahai manusia, sesungguhnya kalian di dunia ini adalah berlelah-lelahan. Ya, mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia ateis, mau dia pejabat, mau rakyat biasa, mau dia aparat, mau rakyat sipil, ya, mau dia ustadz, mau kiai, mau orang biasa, tetap capek. Mau dia melakukan ketaatan capek, melakukan maksiat pun capek. Orang melakukan dosa itu, ya, semua kita capek di dunia ini. Tapi yang menjadi pertanyaan para umat dan akhwat sekalian adalah, kita di dunia ini capeknya untuk apa? Kita di dunia ini lelahnya untuk apa? Kita di dunia ini uyuhnya untuk apa? Itu yang hendaknya kita pertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah lelahnya kita di dunia ini, ya, hanya karena untuk mengejar dunia sehingga lupa akhirat kita? Apakah lelahnya kita di dunia ini hanya sekedar untuk mengejar jabatan? Apakah lelahnya kita di dunia ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lah kalau seperti itu, maka kita akan binasa di dunia, apalagi nanti di akhirat. Tapi kalau lelahnya kita di dunia ini, ya, untuk mencari akhirat kita, untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari surganya Allah, lelahnya kita di dunia ini untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sanalah kebahagiaan akan kita peroleh di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka kata beliau di sini, fas-sa'adatu fi hadhihi dunya la tatimmu li ahadin, yaqulu Allah azza wa jalla, laqad khalaqnal insana fi kabad. Maka kebahagiaan di dunia ini itu kebahagiaan yang sempurna, tidak akan mungkin diraih oleh seseorang. Kenapa? Karena laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah payah. Ya, memang sifat dunia begitu. Ya, orang sekaya apapun dia pasti susah payah. Mikirin duitnya, mikirin ini, mikirin itu. Bahkan mungkin orang yang miskin gak punya apa-apa lebih tenang. Ya, sifat dunia begitu. Ya, makanya Rasulullah SAW, ya, kata beliau di sini, wa fi sahihain min hadits Abi Qatadah anna Rasulullah SAW murra alaihi bi janazah. Di Rasulullah SAW itu pernah lewat di depan beliau jenazah. Jadi beliau sedang duduk atau berdiri, datang orang menggotong jenazah di hadapan beliau. Maka kata Nabi SAW, mustarihun wa mustarahun minhu. Orang yang meninggal ada yang mustarih, ada yang mustaroh. Mustarih artinya dia istirahat. Orang yang meninggal itu ada yang istirahat. Tapi ada pula yang orang lain istirahat darinya. Ini mudah-mudahan kita termasuk yang pertama. Ya, ketika diwafatkan oleh Allah nanti.
Kemudian para sahabat nanya, "Ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah?" Wahai Rasulullah SAW, siapakah orang yang kalau wafat itu dia istirahat? Dan siapa orang yang kalau wafat orang istirahat darinya? Kata Nabi SAW, "Al-abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adzaha ila rahmatillah." Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang bertakwa, dengan wafatnya dia akan istirahat dari kepenatan dunia. Dia akan istirahat dari uyuhnya, capeknya dunia ini. Menuju apa? Menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya. Seperti itu kondisi orang beriman kalau wafat. Wal abdul fajir, wal abdul fajir, kata Nabi SAW, sebaliknya seorang hamba yang ahli maksiat, ya seorang hamba yang fajir, yang banyak melakukan dosa dan maksiat, apalagi dia orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad dawab. Ya, jadi orang fajir, orang ahli maksiat, orang pendosa, itu kalau dia meninggal, maka manusia-manusia akan istirahat dari dia. Ya, bahkan bilad, satu negeri, satu kampung akan istirahat dari dia. Bahkan pepohonan sampai hewan-hewan akan istirahat dari keburukannya. Ya, nah ini, ya, peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi orang yang meninggal. Makanya kalau ada ya orang meninggal, lantas kemudian orang-orang di kampung yang mengatakan, wah, dengan meninggalnya orang ini aman kita, ya sudah istirahat kita dari gangguannya, ya dengan wafatnya orang ini aman kampung kita. Itu menunjukkan orang itu orang buruk, menunjukkan orang itu orang gak benar. Kenapa? Karena selama hidupnya di dunia, di kampung tempat tinggalnya, dia biasa ganggu orang, ya, sehingga bahkan mungkin orang dengan kematiannya orang merasa senang, ya. Tapi kalau ada seorang yang ketika wafat, orang-orang di kampungnya merasa kehilangan, ya, karena dahulu di dunia semasa hidupnya dia suka nolong orang, suka berbuat baik kepada orang, maka itu tanda ya kebaikan pada orang tersebut. Nah, jadi hadis ini para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, menunjukkan kepada kita bahwasanya dunia ini adalah tempat kita itu berlelah-lelahan. Sehingga orang yang beriman kalau dia wafat, di sanalah dia istirahat. Ya, istirahat dari penatnya, dari uyuhnya, dari capeknya dunia ini, menuju rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min du'ain Nabi SAW, wa as'aluka bardal 'aish ba'dal maut. Nah, makanya di antara doa-doa Nabi SAW yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini juga yang semestinya kita sering ucapkan dari doa-doa kita, wa as'aluka bardal 'aish ba'dal maut. Ya Allah, aku mohon kepadamu kehidupan yang menyenangkan setelah kematian. Ini doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga harusnya kita. Allahumma inni as'aluka bardal 'aish ba'dal maut. Begitu. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya kehidupan yang menyenangkan ya setelah kematian. Ada juga doa yang lebih panjang, itu Allahumma aslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair
waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Lihat, doa ini juga sering dipanjatkan oleh Rasulullah SAW. Yang ujungnya apa? Ya, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kematianku itu adalah bentuk istirahatku dari segala bentuk keburukan. Ini semua menunjukkan kepada kita bahwa memang dunia ini adalah ya tempat kita berlelah-lelahan, ya tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kemudian hasil dari ujian kita di dunia ini akan kita lihat nanti di akhirat. Maka kata beliau di sini, "Wad dunya tu'tabaru mazra'atul akhirah." Dan dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Itu ladangnya akhirat. Fahuwa fid dunya yazra'ul hasanati was sayyi'at. Maka seseorang tatkala hidup di dunia ini sejatinya dia sedang menanam kebaikan-kebaikan, atau sebaliknya dia sedang menanam keburukan-keburukan. Wa fil akhirati yakunul hasad. Sedangkan di akhirat, di sanalah dia akan menuai, dia akan memetik hasil jerih payahnya di dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik yang dia tanam di dunia ini, baik pula yang akan dia tuai nanti di akhirat. Tapi kalau buruk yang dia tanam di dunia ini, maka keburukan pula yang akan dia tuai nanti di akhirat. Jadi para umat dan akhwat yang ulun muliakan, dunia ini memang ya tempat yang hina, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, dunia ini seringkali menipu. Kita hidup di dunia ini sementara. Namun kehidupan kita di dunia ini adalah penentu dari bahagia atau sengsaranya kita nanti di akhirat. Penentuannya di sini di dunia. Alam yang ketiga ini. Sebelum kita memasuki dua alam berikutnya, setiap kita akan pasti melewati tiga alam. Dua alam sudah kita lewatin. Itu alam ruh, kemudian alam janin sudah kita lewati. Sekarang kita sedang berada di alam yang ketiga, alamud dunya. Kemudian yang keempat, alamul barzakh, alam kubur. Yang terakhir, alamul akhirah. Nah, yang menjadi penentu bahagia atau sengsaranya kita di alam barzakh dan alam akhirat adalah apa yang kita lakukan di alam dunia ini. Maka oleh karena itu, hendaknya masing-masing dari kita mengintrospeksi diri. Seperti apa saya selama ini hidup di dunia? Ya, apakah saya sudah menanam benih-benih kebaikan di dunia ini? Ataukah sebaliknya yang saya tanam adalah benih-benih keburukan? Masing-masing kita mengintrospeksi diri. Karena kalau baik yang kita tanam, baik pula yang akan kita tuai nanti di akhirat. Sebaliknya kalau buruk yang kita tanam, buruk pula yang akan kita tuai nanti di akhirat. Kemudian kata beliau, wa qad kana as-sahabah ridwanullahu alaihim imamuhum aliyah la yasaluna illa al-jannah wa la yuriduna illa iyyah. Para sahabat dahulu ridwanullahu taala alaihim jami'an imamuhum aliyah, tujuan mereka tertinggi, cita-cita para sahabat tertinggi itu adalah bagaimana bisa meraih surganya Allah, bagaimana bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak menginginkan kecuali itu, para sahabat ridwanullahu ta'ala alaihim jami'an. Qala al-Imam al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, di sini beliau menyebutkan tentang kisah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, itu tentang kedatangan seorang Arab Badui. Anna Arabiyan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang Arab Badui pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Lihat ini sahabat. Ya, sahabat datang kepada Nabi SAW mengatakan, "Ya Rasulullah,
kabarkan kepadaku satu amalan yang amalan itu bisa memasukkanku ke dalam syurga. Jadi nanyanya sahabat itu tentang syurga. Ya, bukan kayak sebagian kita atau sebagian manusia, bahkan banyak manusia. Ya, kalau nanya sesuatu itu bagaimana dapat duit, bagaimana dapat harta benda. Ini sahabat datang nanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kata dia, kabarkan kepadaku amalan yang dengannya aku bisa meraih syurga. Maka kata Nabi SAW, ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah al-mafruḍah wa tasumu Ramadan. Amalan yang akan bisa menuntunmu ke surga adalah dengan engkau menyembah Allah, mentauhidkan Allah, kemudian tidak menyekutukan Allah, kemudian engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini contoh bagaimana cita-cita para sahabat itu adalah dunia. Contoh lain, ya, ada seorang yang dia biasa membantu Nabi, mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang ini sudah banyak menolong beliau, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat itu, salni, minta sesuatu kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah sahabat ini minta jabatan? Apakah sahabat ini minta harta benda? Enggak. Apa jawaban sahabat ini? As'aluka murafaqataka fil jannah, ya Rasulullah. Permohonanku itu adalah agar bisa menemani Anda di surga. Subhanallah. Kata Nabi SAW, awa ghairu dzalik. Ada enggak permohonan selain itu? Ya, kata dia, huwa, itu saja ya Rasulullah, enggak ada yang lain. Permohonan saya cuma satu itu ya Rasulullah, bisa masuk surga dan menemani Anda di sana. Maka kata Nabi SAW, kalau yang demikian yang kau inginkan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Maka tolonglah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan cara engkau memperbanyak sujud kepada Allah. Jadi selain mengerjakan sholat 5 waktu, perbanyak kerjakan sholat sunnah. Itulah yang akan meninggikan derajat seseorang nanti di surga, begitu. Nah, ini semua menunjukkan kepada kita bahwasanya cita-cita tertinggi para sahabat yang seharusnya itu juga cita-cita kita adalah bagaimana meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meraih rahmat, ya, kecintaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu harusnya menjadi cita-cita tertinggi seorang mukmin. Contoh lain, dan ini tidak disebutkan dalam kitab ini, begitu pula hadis yang tadi kita sebutkan. Ada kisah seorang wanita, dan ini disebutkan dalam riwayat, wanita berkulit hitam. Yang wanita ini punya penyakit ayan, epilepsi. Ya, bahasa kita apa ya? Yang suka nggak sadarkan diri itu, tiba-tiba kejang dan semacamnya, epilepsi. Ya, sahabat wanita ini pun datang kepada Nabi SAW, mengatakan, ya Rasulullah, inni usra, fad'ullah an yashfiyani, kata dia. Wahai Rasulullah SAW, saya ini punya penyakit ayan, penyakit epilepsi ya Rasulullah. Ya, maka berdoalah kepada Allah supaya saya disembuhkan olehnya. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti da'autu laki, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Jar Nabi SAW, kalau engkau mau, aku akan doakan engkau, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Tapi kalau engkau mau, engkau sabar saja dengan penyakitmu ini, dan engkau akan mendapatkan surga. Apa kata wanita ini? Kalau demikian ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku lebih memilih bersabar, katanya. Ya, aku lebih memilih untuk bersabar. Anda gak usah doakan kesembuhan bagiku. Aku lebih milih bersabar supaya bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian
Kata wanita ini, akan tetapi ya Rasulullah, saya ini kalau sedang kambuh penyakit ayan saya itu, ya tiba-tiba nggak sadarkan diri, seringkali aurat saya terbuka. Maka doakan saya Rasulullah agar aurat saya jangan sampai terbuka ketika saya sedang tertimpa atau kambuh penyakit saya itu ya Rasulullah. Maka Nabi pun mendoakannya agar jangan sampai auratnya tersingkap ketika dia sedang kambuh penyakit ayannya itu. Subhanallah. Lihat, ini wanita penghuni surga, walaupun seorang wanita berkulit hitam, ya, sampai-sampai dalam kondisi nggak sadarkan diri, dia takut auratnya terlihat. Bandingkan dengan wanita-wanita sekarang, ya, yang nggak ada malunya, bahkan paha ayam lebih mahal daripada pahanya. Nggak ada malu yang mempertontonkan auratnya di hadapan manusia. Ini seorang wanita, ya, yang dia dalam kondisi nggak sadar, dia tuh takut auratnya tersingkap sehingga minta kepada Nabi SAW agar didoakan. Kalau penyakitnya nggak apa-apa, dia bersabar. Ya, dia siap untuk bersabar dengan penyakit yang menimpanya. Tapi auratnya itu jangan sampai terlihat, itu yang dia takutkan. Subhanallah. Seperti inilah para sahabat dahulu, baik yang laki-laki ataupun yang wanita. Bagaimana mereka itu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana cita-cita tertinggi mereka itu adalah meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kata beliau di sini, fa mauqifus sahaba ajib, tahammalul amrad wal ju' wal mashaq wa mufaraqatal awtan wal ahibbah wa wajahul kufar bisuyuf ila ghairi dhalika ibtigha'a minhum lil ajri wal thawabi wal jannah. Maka sungguh ya sikap, ya pendirian para sahabat adalah pendirian yang luar biasa, pendirian yang ajib, ya, yang luar biasa sekali, di mana mereka menahan rasa sakit, menahan rasa lapar, ya, menahan kerinduan mereka untuk berjumpa dengan keluarga mereka tatkala mereka keluar kota untuk berjihad fisabilillah, untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, demi untuk bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, demi untuk bisa meraih pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma nahnu, kata beliau, adapun kita, fa ilallahil mushtaka, maka sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita adukan segalanya. Mas'alatul i'dad lil akhirah wal jar fi dzalika aziz. Jadi orang-orang, ya, yang betul-betul mempersiapkan diri untuk akhiratnya di zaman kita ini sedikit sekali. Ya, terlihat sedikit orang-orang yang seperti itu. Inda katsirin minar rijal fadlan anin nisa, baik itu di kalangan laki-laki terlebih di kalangan perempuan, kata beliau. Illa marrahima rabbi innahu huwal azizur rahim, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, kemudian para ummah dan akhwat azzani Allah wa iyyakunna, beliau mengatakan wa innal jidda wal ijtihad fi ta'at yusilu ila tariqil mustaqim alladhi la i'wijaja fi. Dan sungguh seorang yang berusaha bersungguh-sungguh, berusaha berijtihad, memaksimalkan tenaganya untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang seperti inilah yang akan bisa meraih, ya, petunjuk jalan yang lurus itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Yang artinya, dan sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami pasti akan kami berikan kepada dia, ya, jalan petunjuk itu. Dan sungguh
Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Wa amara Allah azza wa jalla bidzalik, dan Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan kita untuk bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepadanya sebagaimana firman-Nya, wajahidu fillahi haqqa jihadih, dan bersungguh-sungguhlah kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan yang sebenar-benarnya. Nah ini. Jadi untuk bisa meraih keridhaan Allah, untuk bisa bahkan meraih jalan hidayah, jalan yang lurus, itu harus ada tekad kuat, harus ada kesungguhan dari diri kita sebagai seorang muslim dan muslim. Tidak bisa kita raih dengan cara nyantai-nyantai, dengan cara berleha-leha. Harus ada usaha yang super ya untuk bisa meraih hidayah itu. Dan kalau orang sudah betul-betul bersungguh-sungguh, Allah pasti akan berikan kepada dia hidayah itu yang akan mengantarkan dia untuk bisa meraih keridhaan dan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu juga kata beliau di sini, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah engkau untuk meraih sesuatu yang bermanfaat bagimu, baik perkara dunia apalagi perkara akhirat. Wasta'in billah, dan selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, wa la ta'jiz, dan jangan pernah merasa lemah. Ya, jadi para umat dan akhwat, a'azzani Allah wa iyyakunna, surga itu sesuatu yang mahal. Tidak bisa kita raih dengan bermalas-malasan. Harus ada kesungguhan untuk bisa meraihnya. Ya, makanya dalam hadis yang lainnya, ya, Rasulullah SAW bersabda, man khafa adlaja, wa man adlaja balaghal manzila, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahi al-jannah. Yang artinya kata Nabi SAW, man khafa adlaja, barang siapa yang takut, ya, dia akan bersegera dalam beramal soleh. Dan barang siapa yang bersegera, dia akan, ya, bisa mencapai puncaknya. Dia akan sampai pada tujuannya. Kemudian kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu sangatlah mahal. Ketahuilah sesungguhnya barang dagangan Allah itu adalah surga. Jadi surga itu mahal. Nggak bisa kita raih dengan nyantai-nyantai. Harus ada kesungguhan, harus ada ijtihad. Ya, sebagaimana yang Allah perintahkan. Ya. Makanya Rasulullah SAW kata beliau di sini mengajarkan kita untuk minta perlindungan dari rasa malas. Ya, di antara doa-doa Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari rasa lemah dan rasa malas. Ya, ini diantara doa-doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Itu agar kita selalu berusaha bersungguh-sungguh dalam mengabdikan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita bisa meraih, ya, hidayah tadi itu, bisa meraih keridhaan Allah Azza wa Jalla, bahkan bisa meraih syurganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada paragraf berikutnya di sini beliau mengatakan, wal maghbun fid dunya man razaqahullahu sihhatan wa faraghan wa lam yastaghilla fima yanfa'uhu. Orang yang tertipu di dunia ini adalah orang yang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla kesehatan. Dikasih kesehatan. Orang yang dikasih oleh Allah Azza wa Jalla waktu luang, namun ternyata dia tidak menggunakan waktu sehatnya, dia tidak menggunakan waktu luangnya, waktu senggangnya
untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dia, ya khususnya untuk akhiratnya. Itu orang-orang yang betul-betul tertipu. Sebagaimana yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam sebuah riwayat dari Imam Bukhari, riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Yang artinya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua nikmat yang banyak orang tertipu dengannya. Itu apa? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, banyak orang tertipu dengan dua nikmat ini. Dan mungkin kita ya termasuk orang yang tertipu. Ya, kita ketika diberikan kesehatan, kita tidak gunakan untuk hal-hal yang mendatangkan manfaat untuk akhirat kita. Kita tatkala diberikan waktu luang, waktu senggang, justru kita gunakan untuk hal-hal yang sia-sia, bahkan mungkin untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang tertipu yang sebenarnya. Sehingga pas sakit baru nyadar diri. Ya, pas sudah lemah, sudah lansia, sudah lemah tubuhnya, baru dia berandai-andai. Seandainya dulu pas lagi kuat-kuatnya saya kerjakan amal soleh ini, amal soleh itu. Seandainya kemarin pas lagi sehat-sehatnya saya ngerjakan amal soleh ini, amal soleh, baru berandai-andai. Ketika sudah datang kesibukan demi kesibukan, baru dia berandai-andai. Seandainya kemarin waktu luang, waktu senggang saya gunakan untuk memperbanyak ketaatan kepada Allah, baru nyadar diri ketika sudah sakit, baru nyadar diri ketika sudah mengalami kesibukan demi kesibukan. Inilah hakikat orang yang tertipu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, qala al-Hafidz Ibnu Katsir fi ma'na hadzal hadits. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam mengomentari hadis ini, dalam mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian pasti akan ditanya di hari kiamat tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Apa makna ayat ini? Kata Ibnu Katsir, wa ma'na hadza annahum muqassiruna fi syukri hataini ni'matain. Maknanya adalah bahwasanya mereka manusia itu banyak yang tidak menunaikan syukurnya terhadap dua nikmat ini. Itu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. La yaqumuna biwajibihima. Mereka tidak menunaikan kewajiban-kewajibannya